Setelah dilantik, Ibu bilang bahwa kita harus lari Pak Ben, mengejar ketertinggalan untuk mensejajarkan Tangsel dengan daerah sekitarnya, bahkan mengungguli daerah yang lain. Kita harus lari, kita tidak bisa jalan seperti biasa, kita harus bekerja luar biasa. Itu arahan Ibu pada waktu pertama kali setelah dilantik pada waktu itu. Beliau orang yang cerdas, yang ramah, cantik, dan ke masyarakatnya juga humble gitu ya. Bu Airin menurut pandangan saya, dia sosok yang cerdas. Ibu itu luar biasa. Ibu itu pokoknya perfect. Yang saya lihat beliau itu adalah sosok wanita yang tangguh, sangat tangguh ya. Ibu adalah seorang yang tegas, tegar. Orangnya sangat peduli sama masyarakat. Selain beliau adalah pemimpin atau wali kota kita, beliau juga sekaligus menjadi orang tua kita. Emang betul-betul jadi ibu buat Tangerang Selatan. Tempat mengadu, masyarakat mengadu. Itu tuh beneran ibu tuh ngayom banget. Seorang Ibu Airin itu sosok yang sangat luar biasa dan mempunyai jiwa petarung. Ibu itu tidak kenal yang namanya lelah. Itulah yang membuat saya kagum sama beliau. Pertama kali kami berpasangan tahun 2011 itu saya melihat memang ibu sangat serius. Karena ibu adalah pemimpin. Ibu bukan kepala, ibu bukan direktur, ibu bukan CEO atau apa, tapi ibu pemimpin. Pemimpin yang bukan dilahirkan tapi dicetak, ditempa. Perjalanan panjang kepemimpinannya hasil interaksi dengan seluruh hal, dengan pekerjaannya, dengan kesenangannya, dengan kesusahannya, dengan bumi, dengan manusia di Tangerang Selatan, dengan tugas-tugasnya. Prosesnya begitu panjang. Ada satu hal yang lucu, saya pernah jatuh terguling-guling pas jalan sama ibu berdua, anginnya kencang banget itu, udah gitu kami cuma berdua itu, terus saya jatuh di tangga, guling karena saya mungkin saking tipisnya, kecil, karena kalau dilihat yang lain postur tubuh mungkin ya kayak lebih kecil dan kebawa angin waktu itu. Ibu, Maya kenapa? Ibu raih gini, terus untung nggak sampai jatuh banget ya. Ibu raih, Maya kenapa? Enggak Bu, wah kamu saking tipisnya kali, katanya gitu. Dibilang kayak gitu sih. Itulah, itu momen-momen yang nggak bisa dilupain sama sekali. Waktu itu terakhir kali dia di peresmian Taman Nambo, saya nggak mengira ya, dia itu datang hanya untuk meresmikan Taman Nambo. Ternyata dia sangat ramah dengan warga sekitar yang menghadiri peresmian tersebut. Bahkan dia sampai meluk nenek-nenek, walaupun nenek-nenek itu ya kalau kita anggap dia bukan apa-apa, tapi Bu Airin justru dia mengaku bahwa itu serasa orang tua sendiri gitu. Pada saat banjir di perumahan saya, waktu itu banjir tahun baru, beliau itu datang ke perumahan saya itu sore hari.
beliau itu bilang, saya nggak mau tahu karena ini udah waktunya udah hampir malam, sebelum maghrib posko udah berdiri. Loh, saya bingung kan, ini posko tempat kita aja udah kebanjiran, tapi ibu sangat jeli. Saya aja warga sendiri nggak jeli bahwa tempat saya itu ada yang tidak tergenang air. Ternyata ditunjuk sama ibu, ini poskonya gitu. Akhirnya semua pihak yang ada di situ mendirikan posko, ya semua logistik, obat-obatan, semua masuk di situ. Hal yang saya petik dari ibu itu cepat mengambil keputusan, sangat tepat mengambil keputusan, cepat dan tepat. Dengan segala rutinitas yang tinggi, kadang-kadang beliau suka beristirahat atau ketiduran lah intinya di mobil pada saat perjalanan. Nah, pada saat itu namanya saya anak baru, terus ya baru turun di lapangan sebagai ajudan. Pada saat sampai tempat acara biasa dong, kadang-kadang langsung sigap kita ajudan turun, buka pintu ibu. Ternyata pas saya buka, ibunya masih tidur. Terus hampir nggak sempet jatuh sih, tapi yang kaget yang saya sempet tutup pintu lagi. Nah, hal-hal kayak gini yang sebetulnya mungkin pernah dialamin juga sama teman-teman saya yang pernah jadi ajudan Bu Airin, tapi di situ beliau nggak marahin saya, tapi beliau cuman menyampaikan kepada saya setelah selesai, besok lagi lain kali kalau misalnya kamu mau turun, kamu belajar, kamu lihat situasi dan kondisi sekelilingnya gitu. Karena apapun yang terjadi ibu di mobil, pada saat ibu harus ketemu orang di luar, ibu harus bisa perform dengan baik. Mau ibu sedih, mau ibu lelah gitu. Karena ibu nggak mau kelihatan lelahnya, capeknya di depan masyarakat pada saat bertemu dan ketemu dengan ibu gitu. Sebenarnya tuh ini di saat ya, karena kita udah nempel ya sama ibu, maksudnya ya kita kemana-mana udah bareng sama ibu. Di situ kan kita tahu lah, bukan cuman masalah di kantor gitu kan, ada masalah-masalah lain yang ibu hadapi di luar. Tapi mungkin ya ada beberapa yang kayak ya namanya seorang perempuan ya nggak bisa menahan untuk emosi, untuk sedih gitu kan. Tapi di saat dalam perjalanan itu mungkin ibu merasa sedih banget gitu kan, sampai harus nangis segala macem gitu. Cuman di saat kita harus bertemu dengan masyarakat, dia bisa langsung tersenyum dan menghilangkan semua kesedihan itu gitu. Di situ sih sebenarnya buat saya jadi semangat sebagai perempuan juga, kayak di balik masalahnya ibu tetap bisa kuat kok, ibu tetap bisa berdiri gitu. Itu sih yang saya bangga sama ibu. Yang paling banget diingat waktu pertama kali saya ngabarin ke ibu kalau saya sakit. Di situ ibu bener-bener orang yang tulus banget. Ibu langsung meluk saya. Ibu langsung bilang, Cynthia, kamu sabar, kamu kuat. Dan ibu banyak bantu selama saya sakit. Ngasih perhatian yang luar biasa. Banyak hal yang ibu ajarkan ke Maya. Maya juga makhluk yang tidak sempurna. Banyak kesalahan Maya, egois Maya, yang kadang memang dongkol sendiri gitu. Nggak bisa membayar kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan ke Maya gitu. Pesan Maya sama ibu teruslah berjuang. Ibu orang cerdas. Ibu orang yang bisa memberi manfaat kepada semua gitu, tanpa pandang bulu. Ibu tuh orang yang mengasihi orang tuh tanpa pandang bulu siapapun itu. Jadi yang pasti bahwa
Ibu Airin telah meninggalkan kesan yang begitu dalam buat semua kalangan. Bahkan katakanlah orang yang tidak menyukainya pun mencintai Ibu Airin. Jadi Ibu, biarkan kami mencintai Ibu dari lubuk hati yang paling dalam. Ibu akan ada di hati kami, karena Ibu bukan saja menjadi kepala daerah, tapi Ibu juga menjadi orang tua. Ibu menjadi seorang pemimpin. Ketika kesulitan menghadang Ibu, di tengah-tengah kami, Ibu tidak pernah memperlihatkan kesulitan itu. Dan Ibu memahami betul apa yang kami inginkan, apa yang kami akan arahkan. Kelemahan-kelemahan kami diperbaiki secara total oleh Ibu. Oleh karena itu, biarkan kami mencintai Ibu. Kemudian juga kalau boleh diberikan gelar pahlawan pembangunan, tapi saya yakin Ibu nggak akan mau. Tapi biarkan kenangan-kenangan manis itu ada di hati masyarakat Tangerang Selatan, khususnya kami-kami di birokrasi yang sudah mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dari seorang Airin Rahmidiani. Mudah-mudahan ke depan Ibu akan semakin sukses, karena semua Ibu sudah punyai, kepemimpinan Ibu sudah Ibu punyai, relasi dan lain-lain sebagainya Ibu sudah punyai. Ibu cuma nggak berani bahasa Inggris saja, mungkin ngobrol pakai bahasa Inggris, padahal Ibu bisa banget gitu. Tapi saya selalu diberikan kesempatan, itu juga luar biasa, sehingga bahasa Inggris saya bisa makin lancar, Bu. Saya diberikan kesempatan untuk tampil di forum-forum nasional bahkan internasional, itu membuat kepercayaan diri saya menjadi semakin besar, dan ini menjadi modal tentunya. Oleh karena itu, ke depan kami yakin dengan doa kami dan dengan ikhtiar kita semua, bekal kepemimpinan yang dimiliki oleh Ibu akan menjadikan Ibu sukses. Jangan sungkan-sungkan untuk menegur kami, Bu, karena kami tidak ingin ditinggalkan oleh Ibu sesungguhnya. Dalam kepemimpinan mungkin saja Ibu tidak lagi menjadi atasan kami, tapi secara batin dalam pemikiran kami, dalam konsep-konsep ke depan pembangunan di Tangerang Selatan, insya Allah Ibu akan selalu menjadi acuan, menjadi panutan bagi kita-kita di Tangerang Selatan ini. Yakin bahwa kesulitan-kesulitan itu akan selalu ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Semua kesulitan itu selalu ada kemudahannya. Doakan kami untuk lebih sukses lagi dalam kepemimpinan di Tangerang Selatan ke depan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Airin. 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 Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan yang Ibu berikan kepada saya maupun keluarga saya. Semoga Ibu sukses, panjang umur, dan sehat selalu. Sarangnya Ibu. Hatur nuhun Ibu Airin Rahmidiani. Matur suwun Bu Airin Rahmidiani, sukses terus. Sarangnya. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. We love you. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Bu Airin, semoga semakin berkah, sukses, dan sehat selalu. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bu Airin. Terima kasih Bu Airin. Mantap. Terima kasih Bu Airin. Tetap cantik.